Metode yang digunakan di sini adalah metode STAR, situasi, tantangan, aksi, serta refleksi. Tujuan dari praktek pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat meningkatkan keterampilan menyelesaikan masalah kontekstual dalam materi aturan sinus dan kosinus melalui pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, terwujudnya proses pembelajaran yang bermakna untuk siswa dengan penggunaan model pembelajaran berbasis pemecahan masalah kontekstual. Dalam pelaksanaan praktik pembelajaran ini, tentunya pihak-pihak yang terlibat adalah yang pertama yakni siswa sebagai objek yang akan saya aktif. Kemudian juga saya bekerjasama dengan wakakurikulum beserta kepala sekolah terkait dengan izin pelaksanaan praktik ini. Kemudian ada juga mahasiswa sama PPG sebagai observator. Untuk poin situasi, jadi hal yang melatar belakangi masalah ini adalah ada dua faktor dari faktor siswa, yakni yang pertama kesulitan dalam menyelesaikan soal literasi matematika berbasis pemecahan masalah kontekstual khususnya pada materi trigonometri. Yang kedua, siswa itu sendiri jika dihadapkan dengan masalah kontekstual tidak bisa membuat model matematika dari soal kontekstual tersebut. Yang ketiga, siswa tidak terbiasa dilatihkan penyelesaian masalah. Dari faktor guru, terkadang model pembelajaran yang diterapkan kurang tepat untuk melatihkan kemampuan pemecahan masalah kontekstual siswa. Terkadang guru menggunakan model pembelajaran konvensional atau hanya ceramah dan sebagainya. Alasan pentingnya dibagikan best practice ini adalah yang pertama, masalah yang ada di SMK Telkom Sidoarjo merupakan kondisi yang juga dialami oleh rekan guru yang lain, yaitu rata-rata siswa masih kesulitan dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Yang kedua, rendahnya kemampuan numerasi siswa. Nah, ini berkorelasi dengan kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Sedangkan pada zaman sekarang ini yang ditagihkan adalah kemampuan numerasi, ditunjukkan dengan adanya ANBK. Dan nilai ANBK khususnya pada kemampuan numerasi untuk tingkat Kabupaten Sidoarjo itu masih tergolong rendah, yakni di angka 1,72. Oleh karena itu, best practice ini perlu di-sharingkan supaya dapat mensolusikan siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah kontekstual atau numerasi gitu. Kemudian tantangannya adalah yang pertama, siswa tidak terbiasa dengan masalah kontekstual sehingga dimungkinkan pengerjaan LKPD khususnya menyelesaikan masalah membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, motivasi siswa ketika dihadapkan dengan soal berbasis masalah kontekstual itu kurang. Ketika dihadapkan soal cerita saja itu siswa terkadang menganggap sulit dan sebagainya. Yang ketiga, materi trigonometri itu sendiri dianggap sulit oleh siswa SMK, khususnya di SMK Telkom Sidoarjo ini, sehingga dimungkinkan keaktifan kelas itu tidak muncul. Yang keempat, kegiatan berkelompok menjadi tantangan tersendiri untuk guru karena dimungkinkan terjadi siswa yang tidak berdiskusi atau berkontribusi, melainkan bergurau dengan temannya yang lain, sehingga perlu adanya manajemen kelas yang baik. Dan yang terakhir, kegiatan berkelompok menjadi tantangan sendiri bagi guru karena juga dimungkinkan adanya siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran, sehingga pembelajaran itu tidak efektif. Untuk tantangan dari sisi gurunya adalah model pembelajaran inovatif seperti BPL jarang digunakan oleh guru. Yang berikutnya adalah guru belum terbiasa membuat LKPD yang terintegrasi dengan model BPL. Kemudian kemampuan dalam pengkondisian kelas guru itu juga menjadi tantangan tersendiri, yang mana guru harus mampu mengarahkan siswa, diskusi siswa kepada topik materi yang dibahas. Kemudian pada poin aksi, yakni strategi yang digunakan oleh guru adalah yang pertama, dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning dikombinasikan dengan pendekatan saintifik. Mulai dari memunculkan masalah, orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, kemudian membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi. Kemudian juga dikombinasikan dengan pendekatan saintifik. Yang kedua, strateginya adalah menyusun LKPD terstruktur berbasis pemecahan masalah. Di dalam LKPD itu terdapat menemukan rumus aturan sinus, jadi siswa diminta menemukan rumus sendiri. Kemudian rumus yang didapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan di awal. Kemudian ada latihan soal.
juga beragam, ada soal-soal penerapan sampai soal pemecahan masalah. Dan terakhir ada soal open-ended, di mana ini tujuannya untuk memperkuat pemahaman konsep sembari memunculkan kreativitas siswa. Dalam soal open-ended ini ada satu sisi segitiga yang diketahui, siswa diminta mengkonstruksi segitiga dan sisi-sisi yang lain ditentukan akhirnya oleh siswa dan menentukan ketiga sudutnya, kemudian dianalisis, disesuaikan dengan konsep aturan sinus yang didapat, apakah sesuai. Mereka juga bisa mengevaluasi apakah sudah sesuai ketika itu telah dibuat. Tuh. Kemudian tahapan berikutnya ada dari poin strategi memadukan PBL dengan pendekatan saintifik. Tuh, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi serta mengkomunikasikan. Selain itu, strategi yang digunakan guru untuk menjawab tantangan bahwa materi trigonometri dianggap sulit bagi siswa, sehingga diskusi dikhawatirkan tidak jalan adalah dengan membuat desain kelompok heterogen, sehingga dengan berdiskusi tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai. Karena ada siswa yang kemampuan matematika tinggi kemudian dibaur dengan teman-teman yang lain. Selain itu, penggunaan media teknologi untuk membelajarkan materi sinus dan kosinus seperti PPT, video, dan Google Classroom, serta Google Form, adanya kuisis juga untuk meningkatkan minat belajar siswa juga dimunculkan. Kemudian poin aksi untuk proses pembelajarannya. Pada kegiatan pendahuluan pastinya ada pengkondisian, ada doa, motivasi, pengecekan kehadiran, serta adanya persepsi materi prasyarat sehingga siswa tidak langsung belajar materi sinus, dikonekkan dengan materi sebelumnya. Kemudian pada kegiatan intinya ada orientasi siswa pada masalah, kemudian siswa mengidentifikasi masalah yang diberikan. Di sini masalahnya adalah jembatan serta masalah perpindahan kapal dikaitkan dengan biaya bensin. Nah, dari mengidentifikasi masalah ini muncul proses tanya jawab dari siswa. Kemudian juga adanya stimulus yang mengarahkan pengerjaan LKPD terstruktur secara diskusi berkelompok. Tuh, jadi siswa apakah bisa menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana cara menyelesaikannya, konsep apa yang dipakai, stimulusnya seperti itu. Kemudian di kegiatan inti juga terdapat mengkonstruksi rumus, kemudian menyelesaikan masalah konseptual, kemudian adanya presentasi, hasil diskusi, kemudian terdapat soal open-ended juga untuk memunculkan kreativitas tinggi siswa. Kemudian guru juga memberikan scaffolding saat diskusi, ketika ada siswa kesulitan dan sebagainya, guru membantu di situ. Dan di akhir ada penguatan, menyimpulkan refleksi dan asesmen. Asesmen di sini menggunakan media Google Form. Kemudian poin refleksi atau hasil yang didapat. Yang pertama, PBL dengan pendekatan saintifik dapat menumbuhkan cara berpikir kritis siswa, utamanya dalam mengidentifikasi masalah kontekstual. Kemudian penggunaan metode yang variatif dengan diskusi dan tanya jawab sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa dan keterlibatan siswa. Kemudian hasil yang ketiga adalah model PBL dengan LKPD berbasis masalah kontekstual dapat memunculkan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Dimulai dari siswa itu menemukan rumusnya, kemudian menyelesaikan masalah menggunakan rumus, hingga soal open-ended. Adanya soal open-ended pada salah satu sesi LKPD mampu memunculkan kreativitas siswa dan meningkatkan pemahaman konsep. Kemudian hasil yang didapat juga, peserta didik menunjukkan keterampilan pemecahan masalah yang cukup baik. Dilihat dari hasil pengerjaan asesmen, didapat 28 siswa dari 33 siswa mendapati hasil asesmen di atas KKM, yakni 75, yaitu 10 masuk kategori cukup, 6 anak masuk kategori baik, dan 12 anak masuk kategori sangat baik. Hanya 5 anak yang masuk kategori kurang, di sini pun karena terkendala dari si anak yang tidak mampu mengikuti proses diskusi dengan baik. Dan yang terakhir, penggunaan media teknologi seperti PPT, video pembelajaran, media Google Classroom, Google Form, serta kuisis mampu meningkatkan minat siswa dalam belajar, serta memudahkan siswa itu sendiri dalam mengakses materi dan belajar secara mandiri atau belajar berulang. Nah, itu tadi analisa dari best practice saya menggunakan metode STAR. Nah, kemudian apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama di sini adalah pemilihan model pembelajaran yang tepat serta dikombinasikan dengan metode yang tepat, maka akan dapat menghasilkan pemahaman konsep ke siswa serta hasil belajar yang maksimal.
Kemudian kesimpulan yang kedua adalah penggunaan model pembelajaran problem based learning dipadukan dengan pendekatan scientific approach mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal berbasis masalah kontekstual atau soal-soal numerasi dan sebagainya. Yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran itu penting. Sekalipun model pembelajaran yang digunakan sudah menggunakan model pembelajaran inovatif seperti PBL dan sebagainya. Peran guru di sini adalah sebagai fasilitator. Contohnya dalam pemberian scaffolding ketika anak-anak proses diskusi, kemudian pengkondisian kelas, manajemen waktu, kemudian pemberian stimulus, pemberian umpan balik, serta penguatan di akhir. Dan mengajak anak-anak untuk mengumpulkan konsep yang kita pelajari itu penting. Sehingga tidak bisa ketika kita memakai model pembelajaran inovatif kita lepas begitu saja siswa kita. Keempat, kemampuan penguasaan materi dari guru itu juga penting. Ketika kita ingin mengajarkan sesuatu, maka semua konsep harus kita kuasai, khususnya di materi itu. Sehingga materi mana saja yang akan kita sampaikan, tangga belajarnya seperti apa itu jelas. Kemudian kesimpulan yang terakhir, penggunaan media pembelajaran yang berbasis teknologi, yang mana itu menunjang dalam proses pembelajaran itu juga penting. Karena media pembelajaran mampu menarik minat belajar siswa. Penggunaan media berdampak positif terhadap minat belajar siswa. Jadi ketika siswa sendiri itu sudah berminat untuk belajar matematika, maka kita akan enak untuk menyampaikan materi, untuk diskusi topik materi. Anak-anak sudah berminat. Nah, demikian sharing dari saya selaku mahasiswa PPB dalam jabatan kategori 2 yang ketiga Universitas Negeri Malang. Semoga bermanfaat untuk sobat pendidik di seluruh Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.